Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin Bika Ambon Mini versi ekonomis. Hasilnya cantik banget, bersarang sempurna, dan ini super mudah. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan 2 kemasan atau 2 bungkus santan instan. Ini per bungkusnya ukuran 65 ml ya, teman-teman. Kita masukkan ke gelas takar. Kita membutuhkan santan sebanyak 300 ml. Jadi 2 kemasan santan tadi kita tambahkan air secara keseluruhan, totalnya pokoknya 300 ml ya. Atau cairan ini boleh diganti dengan santan perasan dari setengah butir kelapa. Kita pakai yang santan kentalnya aja. Lalu tuangkan santan kental tadi ke dalam panci, tambahkan dengan 2 batang serai yang sudah digeprek bagian ujungnya. Lalu masukkan daun jeruk, aku pakai 6 lembar. Kalau misalnya teman-teman punya lebih banyak boleh dimasukkan ya, jadi nanti aromanya bisa lebih wangi. Daun jeruknya kita sobek-sobek dan juga tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek juga supaya nanti rasanya itu bisa lebih keluar gitu ya. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh kunyit bubuk dan juga setengah sendok teh garam. Kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih strong, boleh diganti kunyit bubuknya dengan kunyit asli. Kemudian semua bahan yang sudah kita masukkan ke dalam panci ini akan kita panaskan dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih keluar, jadi sari-sari dari aromatiknya tadi lebih keluar, teman-teman boleh menggunakan api yang kecil ya, walaupun nanti mau makan waktu yang agak lama, tapi rasanya itu akan lebih enak. Kemudian sesekali kita aduk supaya matangnya merata, terus dia santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih, matikan apinya, masukkan 1 sendok makan margarin, kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Dan kalau sudah, ini langsung boleh kita saring, supaya nanti ampas-ampas dari bumbu aromatiknya itu tidak ikut ke dalam cairannya. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu dan biarkan sampai dia hangat atau suhu ruang ya. Kemudian siapkan wadah kecil, kita akan bikin bahan biangnya dulu yang terdiri dari 50 ml air, tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan, aku pakai yang mereknya Vernipan. Ini kalau ditimbang kurang lebih sekitar 3 gram ya teman-teman. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung terigu, aku pakai tepung terigu protein sedang. Kita aduk sampai larut, sampai tercampur rata semuanya. Kemudian mangkok ini akan kita tutup dan akan kita proofing kurang lebih sekitar 15 menit sampai dia mengeluarkan buih-buih. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti tergantung dari suhu di ruangan teman-teman ya. Ada yang 10 dia sudah mengembang 10 menit maksud aku. Kalau sudah tinggal kita aduk-aduk aja. Di sini teksturnya kayak foam gitu, berbusa, kental. Kalau sudah ini tuh artinya raginya masih aktif ya teman-teman. Siapkan mangkok yang lebih besar, masukkan 3 butir telur ukuran sedang, ini utuh, jadi putih telur beserta kuning telurnya, dan tambahkan lagi dengan 1 butir kuning telurnya saja teman-teman. Jadi totalnya kita menggunakan 3 butir utuh dan 1 kuning telurnya aja. Tambahkan dengan gula pasir sebanyak 150 gram, atau kalau misalnya teman-teman suka manis boleh ditambah jadi 175 gram gula pasir ya. Disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Ini 150 sih sudah pas menurut aku ya, karena aku nggak begitu suka manis. Kemudian kita mix sampai gulanya larut. Proses ini boleh teman-teman kerjakan menggunakan mixer kecepatan rendah sampai gulanya larut aja. Kemudian masukkan 20 gram tepung ketan, kita aduk lagi sampai tercampur rata, sampai tepung ketannya tidak ada yang bergerindil. Lalu kalau sudah, kita masukkan 150 gram tepung tapioka supaya lebih mudah proses pengadukannya. Kita masukkan secara bertahap, aku masukkan 2 kali ya teman-teman. Sebagian kita aduk dulu menggunakan whisker seperti ini sampai tidak ada yang bergumpal, tidak ada yang bergerindil, adonannya jadi licin. Lalu kalau sudah, masukkan lagi sisa tepung tapiokanya. Kemudian kita aduk lagi sampai adonannya nanti tuh menjadi licin teman-teman. Jadi tidak ada yang bergumpal sama sekali.
Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru, teman-teman nggak ketinggalan. Dan kalau sudah, terima kasih. Kalau adonannya sudah licin, sudah tercampur rata bahan keringnya tadi, sekarang kita masukkan bahan cair yang di awal tadi sudah kita buat, dan ini dalam kondisi dia sudah dingin ya teman-teman, jadi sudah suhu ruang. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan yang terakhir kita masukkan adalah bahan biang yang tadi sudah kita proofing. Dia sudah mengembang, sudah foamy gitu, kita masukkan aja. Dan kita campur lagi deh sampai tercampur rata. Oke, semua bahan sudah masuk ke dalam mangkok dan teksturnya memang agak cair ya teman-teman. Kemudian ini akan kita proofing kurang lebih sekitar 1,5 jaman atau sekitar 2 jam juga boleh, disesuaikan dengan suhu ruang teman-teman semua. Kalau misalnya kurang panas, jadi mungkin sekitar 2-3 jam dia baru mengembang ya teman-teman. Di sini aku diamkan kurang lebih sekitar 1,5 jam dan hasilnya seperti ini. Jadi dia mengembang, banyak busanya, bukan mengembang yang seperti roti, hanya seperti foamy-foamy gitu teman-teman. Jadi banyak busa-busanya gitu di dalam adonannya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, lanjut aja. Sekarang kita akan melakukan proses pemanggangan. Di sini aku menggunakan cetakan dengan 7 lubang. Ini bahannya stainless steel berat gitu ya teman-teman, jadi agak tebal. Kemudian ini akan kita panaskan dengan api kecil kurang lebih sekitar 5-10 menit menggunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian kalau dia sudah benar-benar panas, kita cipratin air tuh airnya cepat kering atau dia seperti bergerak-gerak gitu airnya. Itu tandanya ini teflonnya sudah panas dan sudah benar-benar siap untuk digunakan. Dan kalau sudah panas banget cetakannya, kemudian kita masukkan aja adonan bika ambonnya ke dalam cetakan dengan tinggi kurang lebih sekitar 3/4 dari tinggi cetakan ya teman-teman. Jangan terlalu penuh supaya nanti adonannya tidak luber keluar. Di sini aku memanggangnya kurang lebih sekitar 20 menit totalnya, menggunakan api yang paling kecil supaya nanti dia tidak mudah hangus bagian bawahnya. Jangan langsung ditutup ya teman-teman, kalau nanti dia sudah mengeluarkan banyak buih-buih di atasnya seperti ini, baru boleh kita tutup. Karena kita menggunakan api yang paling kecil, jadi otomatis proses pemanggangannya agak lebih lama. Nggak apa-apa, tapi nanti dia itu nggak mudah hangus bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, ini untuk tutupnya karena dia berembun, sesekali kita seka seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi kita panggang sampai nanti permukaannya sudah mengering seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek di bagian permukaannya dia sudah mengering, tidak ada lengket-lengketnya lagi, dan di bagian pinggir-pinggirnya dia sudah terlepas dari cetakannya, itu tandanya dia sudah matang teman-teman. Oh iya, aku lupa bilang kalau cetakan ini tadi aku nggak olesi dengan margarin. Jadi benar-benar cetakan dipanaskan lalu dimasukkan aja adonannya, nggak pakai margarin sama sekali ya, dan hasilnya nggak lengket sama sekali, tapi kita memang bantu cungkil-cungkil menggunakan spatula seperti ini, dan hasilnya teman-teman bisa lihat, Masya Allah cantik banget, bener-bener bersarang sempurna ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai, dan udah deh jadi ini dia hasilnya teman-teman, bika ambon mini yang super cantik banget, wanginya, aromanya bener-bener menggoda selera, warnanya cantik banget, berongga di bagian atasnya, dan hasilnya banyak banget teman-teman. Kalau mau dilihat dari dekat, teksturnya seperti ini, dia bener-bener kenyal, nggak kaku sama sekali, bener-bener lembut banget, dan ini pas banget kematangannya ya menurut aku, nggak gosong sama sekali teman-teman bagian bawahnya. Terus dia kalau ditekan-tekan tuh kembali lagi ke bentuk sempurna, dan ini tuh bener-bener kenyal banget teman-teman, super recommended deh pokoknya resepnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau menjualnya per pieces, boleh dikemas dengan menggunakan plastik OPP. Ini aku pakai yang ukurannya 7x7 cm. Untuk pembeliannya silahkan cek di description box ya. Tinggal dikemas seperti ini, hasilnya Masya Allah cantik banget. Kalian penasaran nggak gimana sih bagian dalamnya? Sekarang kita lihat sama-sama. Wow, Masya Allah hasilnya cantik banget, benar-benar berongga bagian dalam-dalamnya, bersarang sempurna ya teman-teman. Ini itu bika ambon yang teksturnya cenderung super lembut teman-teman. Jadi dia selain kenyal, bagian dalamnya itu lembut banget, bagian luarnya garing, tapi bagian dalamnya tetap lembut. Pokoknya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Daripada beli mahal-mahal, mending kita bikin sendiri ya teman-teman. Jadinya banyak, lebih higienis, lebih mudah.
Rasanya juga enak banget, manisnya pas, warnanya juga cantik. Pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah, dijadikan sebagai sajian di berbagai macam acara. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.